Dipersembahkan oleh Kementerian Haji dan Umroh mencatat ada sebanyak 7 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sementara itu sebanyak 59 jemaah haji masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menjelaskan mayoritas jemaah meninggal karena serangan jantung dan radang paru-paru atau pneumonia. Menurut Maria, petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH menjamin badan haji bagi seluruh jemaat yang wafat. Hingga saat ini secara akumulatif ada sebanyak 6.823 jemaah yang mendapatkan layanan rawat jalan. Sementara jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia berjumlah 117 orang dan 141 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Kemenhaj memastikan secara umum kondisi kesehatan jemaah masih terpantau dengan baik dan terus mendapatkan pelayanan medis optimal. Kami turut menyampaikan hingga saat ini total jemaah yang wafat sebanyak 7 orang, di mana sebagian besar disebabkan oleh serangan jantung dan radang paru-paru. PPIH menjamin badal haji bagi seluruh jemaah yang wafat. Pemirsa, kondisi cuaca panas di Tanah Suci masih menjadi perhatian serius bagi jemaah haji Indonesia. Suhu udara di kota Mekah mencapai 42 derajat Celcius, memicu status siaga dan menuntut jemaah untuk lebih waspada ketika beraktivitas. Berdasarkan early warning system dari Kementerian Haji dan Umroh, suhu udara di kota Mekah pada 3 Mei 2026 mencapai 42 derajat Celcius. Sementara itu suhu di Madinah mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi ini diperparah dengan kelembapan udara yang rendah sekitar 12%. Mekah dan Madinah kini berada dalam status siaga 2 dengan potensi suhu berkisar antara 40 hingga 45 derajat Celcius. Petugas penyelenggara ibadah haji menghimbau jemaah terutama lansia dan penderita penyakit penyerta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jemaah dianjurkan melaksanakan sholat zuhur dan asyar di hotel guna menghindari paparan panas ekstrim. Apabila terpaksa beraktivitas di luar, jemaah diminta menggunakan pelindung diri seperti sandal, masker, dan juga payung. Selain itu, jemaah juga dihimbau untuk rutin mengonsumsi air putih atau air zam-zam tanpa menunggu rasa haus guna mencegah dehidrasi. Dengan kondisi cuaca panas dan kering ini, jemaah diharapkan tetap menjaga kesehatan agar ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Dinyatakan heat stroke ini biasanya suhu tubuh itu mencapai 40 derajat Celcius hingga lebih. Yang pertama seperti biasa cukup minum 200 ml per jam atau minum sedikit-sedikit, jangan tunggu haus. Dan bila perlu ditambahkan oralit dalam air 200 cc. Jadi pemirsa, ada 2 jemaah haji remaja asal Kalimantan Tengah yang sempat tertahan di imigrasi Bandara Madinah selama hampir 5 jam. Kendala validasi visa jadi penyebab utama, tapi berkat koordinasi cepat petugas Indonesia, keduanya akhirnya berhasil masuk dan bergabung kembali dengan kloter. Suasana haru dan lega menyelimuti 2 remaja putri jemaah haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Keduanya, Novia Gina dan Rabiatul Adawiyah, sempat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sejak pukul 12 hingga pukul 17 waktu setempat. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem ketika proses pemeriksaan dokumen. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyebutkan pihaknya segera melakukan koordinasi intensif bersama dengan KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama dengan keluarga dan juga rombongan kloter. Meski sempat mengalami kendala, kedua jemaah remaja ini telah bergabung kembali dengan rombongan dan bersiap menjalani ibadah di kota Madinah. Haji yang ada di Jakarta untuk diproses ulang visa keduanya karena tadi sempat tercancel visanya. Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, dan saya juga yakin ini dua-duanya didampingi sama orang tuanya juga cukup lelah di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala visanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya. Berapa lama? Tadi kira-kira mulai jam 12 ya sampai sekitar jam 5 tadi baru keluar. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Terus udah panik cari petugas Indonesia? Ketemu sendiri sama petugas Indonesia-nya. Terus adanya dibantu?
Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Sejauh ini gimana pelayanan petugas? Bagus aja sih, baik aja. Bisa sampai. Jadi kan masih muda, siap melaksanakan ibadah haji. Insya Allah siap. Apa persiapan yang dilakukan adik? Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji. Nah tadi pas saat dibantu sama petugas PPIH yang ada di sini, kekhawatirannya hilang nggak? Lumayan hilang, tapi masih ada deg-degannya. Oh, nah sekarang sudah diselesaikan dibantu oleh petugas, bagaimana pandangannya? Ya senang. Ya, Terus pesannya dengan para petugas? ya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, puluhan jemaah haji khusus kloter pertama mengikuti manasik haji yang digelar Patuna Travel di Hotel Aston Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan ini menjadi pembekalan penting untuk memastikan kesiapan ibadah, fisik hingga administrasi jemaah sebelum diberangkatkan pada awal Mei mendatang. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, puluhan jemaah haji khusus kloter pertama mengikuti manasik haji yang digelar Patuna Travel di Hotel Aston Bintaro, Tangerang Selatan. Manasik haji yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh jemaah Patuna dalam program Arba'in. Materi yang diberikan mencakup bimbingan teknis pelaksanaan ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Selain materi ibadah, jemaah juga mendapatkan penjelasan terkait kesiapan dokumen perjalanan seperti visa, tiket, hingga akomodasi yang telah disiapkan. Seluruh proses administrasi disebut telah rampung, sehingga jemaah tinggal menunggu waktu keberangkatan menuju Tanah Suci. Alhamdulillah saat ini kita sudah selesaikan semua program dan persyaratan administrasinya, termasuk visa, tiket, hotel, dan lain-lain, termasuk kartu nusuk. Tapi kartu nusuk oleh pihak syarikat tidak akan diberikan di Indonesia seperti layaknya haji reguler, dan insya Allah akan diberikannya di saat nanti kita mau masuk kota Mekah, apakah itu dari Madinah ke Mekah atau memang nanti dimasuk pada saat kita di hotel Mekah. Ini alhamdulillah insya Allah untuk di Indonesia kita sudah siap 100%, dan insya Allah di Saudinya tentunya kita hitung 25% itu adalah hari pelaksanaan Arafah Minanya. Tapi untuk secara teknis dan kondisi yang ada, insya Allah 75% sudah siap semua. Tinggal nunggu kedatangan dan hari-hari pelaksanaan aja. Dalam manasik ini, pihak penyelenggara juga memberikan gambaran alur perjalanan ibadah secara menyeluruh, termasuk aktivitas jemaah selama berada di Madinah hingga Mekah, serta pelaksanaan puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tak hanya itu, pembekalan juga dilakukan secara berkelanjutan melalui grup komunikasi daring yang akan memberikan informasi harian terkait itinerary dan kondisi di lapangan selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Ya, secara umum kita masih sampaikan program satu sesi mulai awal keberangkatan sampai kepulangan secara umum. Namun nanti secara teknis kita akan berikan daily atau 2-3 hari sekali di dalam WA group dengan rincian dari itinerary hariannya. Juga nanti insya Allah memang apabila ada kemudahan dari pihak hotel, kita minta ruangan untuk bisa kita berikan juga pemaparan tentang kondisi kebutuhan tentang informasi dari kegiatan kita di hari-hari kemudian, termasuk dari Madinah ke Mekah, bagaimana dengan cara berihram, atau dari hotel transit ke Arafah, dan seterusnya. Secara keseluruhan, kesiapan jemaah dan penyelenggara di Indonesia disebut telah mencapai 100%. Sementara untuk kesiapan di Arab Saudi, sebagian besar aspek teknis juga telah disiapkan menjelang kedatangan jemaah. Pihak penyelenggara pun menghimbau jemaah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental menjelang keberangkatan agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan maksimal dan khusyuk. Dari Tangerang Selatan, Banten, Adinda Vinka, Arif Firmansyah, Metro TV. Gelombang pertama jemaah haji khusus asal Indonesia mendarat di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu waktu setempat.
Kedatangan jemaah haji khusus yang tergabung dalam penyelenggara ibadah haji khusus Patuna Travel tiba sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi melalui terminal internasional. Berbeda dengan jemaah haji reguler, para jemaah akan menjalani rangkaian ibadah haji dengan durasi tinggal yang lebih singkat di Tanah Suci. Dari Jakarta, Kota, mereka menaiki pesawat Etihad Airways jam 10.20 nanti akan datang sejumlah 40 jamaah yang akan datang ke sini. Mereka nanti akan menginap selama 8 hari di kota Madinah, lalu setelah itu akan menuju ke Mekah. Hotelnya nanti mereka di Hotel Maiden, di Maiden Rauda di dekat Masjid Nabawi. Kedatangannya ini nanti ada di Jeddah. Nanti mereka datang Jeddah terus langsung menuju ke Madinah. Ada juga yang turun di Jeddah langsung ke Mekah. Terkait dia tergantung dari paketnya. Jamaah haji tertua Indonesia tahun ini tiba di Tanah Suci dengan kisah yang menyentuh. Di usia 103 tahun, Mardi Giono Karto Sentono, jemaah asal Piungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya mendapatkan kaki di Tanah Suci setelah penantian yang panjang. Remen, mantep pokoknya. Mantep. Kedatangan Mardi Giono, seorang jemaah haji tertua di Indonesia yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Yogyakarta, menjadi perhatian petugas dan jemaah lainnya. Di usianya yang ke-103 tahun, ia tidak berjalan sendiri. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dengan sigap menggendongnya saat turun dari kendaraan menuju area penerimaan jemaah. Setibanya di Madinah, Mbah Mardi Giono mengaku sangat senang dan bersyukur ia akhirnya bisa tiba di Tanah Suci. Meski usianya telah melampaui 1 abad, semangatnya untuk beribadah tetap begitu kuat. Mbah Mardi Giono yang setiap harinya bekerja sebagai petani tersebut memiliki harapan sederhana namun penuh makna, yakni dapat beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Keinginannya itu menjadi semangat besar yang terus ia jaga meski usianya telah melampaui 1 abad. Remen boten. Boten. Remen. Mantep pokoknya. Mantep. Mantep deh. Iya. Ini aturan ada ibadah. Nggih, ibadah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman mengaku terharu melihat tekad dan semangat Mbah Mardi Giono. Menurutnya, di usia yang sangat lanjut, semangat untuk menunaikan ibadah haji menjadi contoh nyata keteguhan niat seorang hamba. Kita ini mendapatkan amanah dari Allah untuk merawat beliau. Untuk merawat beliau, ini merupakan kehormatan bagi kita bisa bertemu dengan orang yang usianya sudah 1 abad lebih. Ya. Kalau seandainya kita berhasil menghantarkan beliau mendapat haji yang mabrur, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan haji yang mabrur yang balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini tak hanya menunjukkan dedikasi petugas, namun juga menjadi simbol kuatnya tekad seorang lansia dalam menunaikan rukun Islam kelima. Kisah Mbah Mardi Giono menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan di tengah keterbatasan usia bukanlah halangan untuk beribadah selama ada niat, doa dan usaha yang kuat. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, Metro TV. Di sela kegiatan ibadah di kota Madinah, jemaah haji Indonesia juga melakukan ziarah ke Jabal Uhud, salah satu lokasi bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam. Ratusan jemaah haji Indonesia mendatangi kawasan Jabal Uhud untuk mengenang peristiwa Perang Uhud yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Di lokasi ini jemaah mengunjungi area pemakaman syuhada yang gugur dalam perang. Jemaah haji memanjatkan doa dan mengirimkan salam sebagai bentuk penghormatan. Bagi jemaah, ziarah ke Jabal Uhud menjadi momen untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi dalam menegakkan ajaran Islam. Pembimbing ibadah juga memberikan penjelasan terkait sejarah Perang Uhud agar jemaah dapat memahami nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Jadi sekarang ini kita berada di medan peperangan Uhud. Perang Uhud
terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Jadi perang ini adalah perang yang memang dalam 1 tahun lamanya oleh orang-orang Quraisy disiapkan. Jadi tapi singkat ceritanya masyhurnya kalah dalam peperangan ini. Rasulullah SAW ya berjalan dengan 1000 pasukan di pertengahan jalan 1 kilo daripada tempat ini ada namanya Masjid Syekhon atau Masjid Dir'ah. Di sana Rasulullah menertibkan barisan pasukannya dan di sana juga 300 orang berkhianat, tidak ingin ikut berperang karena dikhianati oleh tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan singkat cerita Rasulullah SAW menaruh 50 pasukan pemanah di Bukit Pemanah yang ada di sebelah kiri saya ini, yang Rasulullah wasiatkan kepada mereka jangan turun apapun yang terjadi, kalah ataupun menang. Dan pimpinan pasukan pemanahnya dari Rasulullah SAW yang menaruh 50 pasukan pemanah di sini, yang beliau wasiatkan kepada mereka jangan turun apapun yang terjadi. Nah, perang terjadi seperti biasa, perang tanding ya, awalnya perang tanding orang kafir Quraisy kalah. Dan ketika mereka kalah, akhirnya Abu Sufyan terus full attack frontal gitu untuk menyerang Rasulullah secara total keseluruhan. Akhirnya Rasulullah ya taktiknya itu ya langsung melawan mereka, intinya langsung melawan mereka. Dan karena dari awal semangatnya sudah ciut orang kafir Quraisy, akhirnya dapat dipukul mundur oleh Rasulullah SAW. Ziarah ke Jabal Uhud menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual jemaah haji, sekaligus menambah wawasan sejarah Islam selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.